Baik, kita berikan apresiasi kepada tim Praise and Worship dan all the production team pada hari ini. And dari waktu saya menyembah di bawah, I just can't stop singing tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar? Lebih besar daripada segala masalah kita, lebih tinggi daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Nama Dia, nama di atas segala nama. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau engkau percaya dan menyadari itu, hari ini berikan kemuliaan kepada Tuhan bersama-sama. You know, something happens in the atmosphere when you praise God. Ada sesuatu yang terjadi pada saat kalian meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. And I want you to take this daily dalam kehidupan kalian. Karena kita akan mendiskusi satu topik yang sebenarnya kecil, tetapi berdampak besar kalau kita nggak perhatikan. And I want to start with a story. Tahun 2023 saya bersama dengan istri saya mulai kembali ke Jakarta. You all know this story. Tapi saya belum pernah ceritakan sisi ini. Waktu kita kembali ke Jakarta, kita harus kembali ke rumah. Iyalah ya, masa nginep di rumah orang lain. Dan waktu kita kembali ke rumah, kita menyadari bahwa selama 2 tahun kita nggak ada di rumah itu, ada begitu banyak masalah yang terjadi di dalam rumah. Bukan antara saya dengan Jessica, tetapi di dalam rumah sendiri. Ada bocor demi bocor yang terjadi ya. Ada small cracks di atas, apa tuh namanya? Ceiling itu apa? Ceiling? Plafon. Di atas plafon ada beberapa cracks di sana dan AC udah mulai nggak jalan karena dicokotin sama binatang gitu ya. Terus udah gitu TV ada rusak TV. Kita punya ada 2 TV di rumah, satunya rusak. Dan saya temui ketika kita mengatakan kayaknya kita harus renovasi rumah. Pemikiran saya adalah, tamannya harus mulai direnovasi. Kita mesti mulai ngecat, kita mesti mulai interior. Semuanya yang kelihatan di depan mata yang saya ucapkan di antara conversation saya dengan istri saya. Tapi Jessica bilang, enggak, masalahnya bukan di sana. Masalahnya di dalam tembok itu banyak yang retak, banyak yang bolong, ada banyak begitu hal yang kita harus perbaiki. Dan ternyata itu tidak mudah dan murah. Tidak mudah dan tidak murah. Membutuhkan sebuah keniatan untuk saya harus bisa memikirkan, begitu enggak sih? Untuk saya bisa mengizinkan istri saya untuk memikirkan bagaimana kita memperbaiki rumah yang ada. 2 tahun ditinggal begitu aja, ada begitu banyak masalah yang mungkin gak kelihatan depan mata. Tetapi ketika kita meninggali rumah itu selama 2-3 hari, waduh panas lah. Air gak bisa naik ke lantai atas, kita harus sampai ke bawah. Ada begitu banyak problema di antara ruang demi ruang. Sehingga we decided, alright, let's move out of the house for a while. Tinggal di RMI. Tahu tuh RMI? Rumah mertua indah. Dan selama beberapa bulan, bukan beberapa hari, beberapa bulan, kita membuat suatu keputusan di mana intentionally melihat little things yang ada di dalam rumah. Little cracks yang ada di dalam rumah. And we realized that it started from a little crack. Dan selama 2 tahun kita nggak perbaiki, lama-lama kelihatan di depan mata dan kerasa sekali bahwa udah nggak nyaman lagi. Same thing with our lives. Mungkin mulai terjadi in a small crack of behavior. Mungkin terjadi dalam small crack yang kita mungkin kita abaikan selama beberapa bulan, beberapa tahun mungkin, atau bertahun-tahun. Dan tanpa kita sadari karena kita said okay with these cracks, kehidupan kita makin lama gak nyaman. Kita menjadi orang yang bukan seperti seharusnya. And we realize that we need to change. Kita harus berubah. Minggu lalu Pastor Andi mengatakan sesuatu hal yang baik di mana we need to live our life dan perhatikan brick by brick. Katakan brick by brick. Brick
by brick. Artinya apa? Satu demi satu. One brick at a time. Dan untuk melihat itu semua membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan yang paling penting membutuhkan keniatan. Katakan niat. Lebih keras lagi niat. Intentionally. Tapi kita nggak bisa ngelakuin ini dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Kita harus selalu ingat bahwa God is the master builder. God is the master builder. Dia yang menetapkan fondasi bangunan itu sendiri. Dan fondasi itu adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu sama-sama 1, 2, 3. Lebih keras lagi 1, 2, 3. Kita diselamatkan. Pastor Andi kemarin mengatakan, kerjakanlah keselamatan yang kau dapatkan. Jangan dengan cuma-cuma saja. Tetapi kembali kepada fondasi yang benar. Karena tidak ada fondasi yang lebih kuat daripada fondasi Kristus. Nggak ada yang lebih kuat lagi. Bukan harta. Bukan berapa banyak deposito yang kalian punya. Berapa banyak properti yang kalian punya. Itu bukan menjadi jaminan yang kokoh dalam kehidupanmu. Bukan kedudukan. Bukan apa kata orang dalam kehidupanmu menjadi fondasi di mana kalian bisa berjalan. Tetapi fondasi yang benar adalah Kristus sendiri, kepribadiannya, dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tapi watch this, di ayat sebelumnya 1 Korintus 3 ayat 10 mengatakan begini. Tiap-tiap orang, katakan tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang, katakan lebih keras lagi, tiap-tiap orang. Berarti Anda dan saya harus memperhatikan, katakan harus memperhatikan. Bagaimana ia harus, katakan harus. Sama-sama 1, 2, 3. Membangun di atasnya. Fondasi sudah tepat. Fondasi sudah tahu yang benar yang mana. Yaitu fondasi Kristus sendiri. Tetapi bukan berarti kita membangunnya dengan asal-asalan. Kita harus dikatakan di firman Tuhan, memperhatikan. Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Semua yang nangkap sampai saat ini? Semua yang nangkap kita harus memperhatikan apa yang kita bangun? Dan minggu lalu Pastor Andi juga mengatakan bahwa every brick matters. Oke, ada brick by brick. Ada balok demi balok. But every brick matters. Hidup kita nggak lepas sih sebenarnya dari segala ujian, dari segala tantangan, dari segala tekanan, nggak bebas dari perpindahan musim juga. Every brick matters. Kita harus memperhatikan brick by brick. Every brick matters. Now my question is to you all today, what is the condition of your brick? Apa sih maksudnya brick ini apa sih? Ada begitu banyak mungkin financial kalian, mungkin kehidupan personal kalian, mungkin keluarga kalian, apapun itu. That you build your life upon. Maybe financials. The way you deal with money. Ada crack nggak di sana? Mungkin keluarga, mungkin family. Apakah ada cracks in your communications or even is there any crack in your trust between husband and wife? Ada cracks between parent and their children. Nggak bisa diabaikan, nggak bisa dibiarin aja. Lama-kelamaan bisa membuat hal nggak nyaman. Are there any cracks in your life behind closed doors? Maksud saya kalau orang nggak ngelihat, apakah ada hal-hal yang masih engkau lakukan, yang padahal engkau nggak harus lakukan. See, every bricks menggambarkan bagian dari kehidupan kita. Percuma kita membangun hal yang megah, yang kelihatan keren, tapi bangunannya itu penuh dengan small cracks. Karena kita tahu kalau ada batu kecil kena di jendela kita, kalau kita nggak perbaiki lama-lama menjadi besar kan, cracknya kan. Small cracks will lead to bigger cracks if you don't fix it. Because every brick matters. And thank you Pastor Andi for
for sharing that last week. It was very wonderful. Dan dalam perjalanan kita, perjalanan seperti orang Israel menduduki tanah perjanjian, ada satu cerita yang saya ingin angkat di sini. Bagaimana sebuah small crack bila dibiarkan akan meninggalkan dampak yang signifikan atau bahkan permanen. Yosua 13. Yosua 13 tempat di mana Yosua diberikan sebuah perintah oleh Tuhan untuk memulai membagikan milik pusaka kepada 12 suku orang Israel. Dan pada saat mereka mulai di sana, ini seperti penggenapan akan apa yang Musa dapatkan dari Tuhan. Di Bilangan 33 ayat 50 sampai 55 dikatakan secara jelas di sana bahwa maka haruslah kamu menghalau semua, katakan semua, tanpa kecuali semua penduduk negeri itu dari depanmu. Dan gak hanya itu juga ditulis di sana, kalau kalian baca Bilangan 33 ditulis bahwa segala batu berukir, patung dan bukit pengorbanan mereka pun juga harus dibinasakan. Semua harus dibinasakan, harus dibuang. Dan sampailah kita sekarang dari zaman Musa, perintah yang Tuhan katakan kepada Musa, sampailah sekarang di zaman Yosua. Yosua 13 ayat 6 dikatakan di sana, Tuhan aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel, hanya undikanlah dulu, sama harus bagi-bagi ini, hanya undikanlah dulu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi apa yang bangsa Israel lakukan setelah menempati Kanaan, ada hal yang mereka harus lakukan, tetapi mereka tidak lakukan. There's small crack yang harusnya mereka hilangkan atau mereka singkirkan, tetapi mereka simpan. Yosua 13 ayat 8 sampai 13, mari kita baca sama-sama. Bersama-sama dengan suku Manasye, yang setengah lagi orang Ruben dari orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa, tadi ingat ya Bilangan 30 tadi, 33 tadi, kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan seperti yang ditentukan Musa hambamu Tuhan itu kepada mereka. Yakni mulai Aroer yang di tepi sungai Arnon. Kota pada pertengahan sungai itu dan seluruh daratan tinggi dari Medeba sampai ke Dibon. Dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Heshibon. Sampai di daerah orang Amor. Ini saya latihan di rumah, masih susah loh ngomongnya. Nggak ngerti. Selanjutnya Gilead dan orang Geshur dan orang Maaka. Serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang menerima di Asitarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Dan ini ayat yang menjadi ayat kita hari ini. Tetapi orang Israel tidak, katakan tidak. Tidak menghalau orang Geshur dan orang Maka itu. Sehingga Geshur dan Maka, katakan masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Apa yang terjadi di sini? Bangsa Israel membiarkan orang Geshur dan orang Maka untuk tetap diam di sana. Padahal mereka tahu persis apa perintah Tuhan. Mereka tahu persis bahwa mereka harusnya enggak ada di sana. Mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan penduduk lama Geshur dan Maka untuk tetap ada di tanah pusaka tersebut. Why is this such a big deal? Tanah yang tidak direbut Geshur dan Maka itu menjadi, kalau kita benar-benar baca di Yosua ayat 15 dikatakan, pasal 15, duri dalam daging. Bangsa ini ke depannya memberi pengaruh yang sangat buruk pada bangsa Israel. Seperti apa? Penyembahan berhala, budaya minuman keras, pesta, pengaruh imoralitas seksual, pernikahan dengan orang asing, sampai kepada pengorbanan anak-anak manusia. Wah. Ternyata efeknya begitu panjang dan besar sekali. Sehingga saya bisa katakan bahwa the small and unseen crack that's left unaddressed cause the most significant damage. Keretakan yang kecil
walau tak terlihat, jika dibiarkan akan menghasilkan dampak yang signifikan. Apa sih yang kita bisa ambil? Jika ada masalah di dalam rumah yang nggak dikomunikasikan, dan kita tahu itu harus diperhatikan dan harus diperbaiki, tapi kadang kita menganggap itu kecil dan remeh, kita undur. Sehingga kita bilang, gue udah maafin kayaknya, tapi gue gak akan lupa sih. Kita simpen, kita coba menghindari konflik, sampai akhir sedikit demi sedikit, komunikasi mulai ada jarak. Sedikit demi sedikit, kepercayaan mulai hilang. Mulai kalau suami lagi mandi, dicek, itu satu dicek. Semuanya dicek, Instagram, DM, semua dicek. Udah mulai gak percaya. Dan lama-kelamaan, bisa lebih sensitif. Apa-apa sensitif. Bahasa Hebrunya baper. Diambil dari kata bawah dan perasaan, baper. Terus udah gitu dari sensitif jadi reaktif. Papa reaktif. Lama-kelamaan capek. Terus jadi pasif. Dan tanpa kita sadari, keretakan tadinya yang kecil sekali, yang harusnya bisa dibereskan dalam konversasi semalam, tapi makin lama makin besar, dan keluarlah kata-kata yang kita nggak mau ucapkan. And you all know what that is. Saya mau untuk hari ini, untuk kita benar-benar check and recheck and reflect among these three things. Check if there are any small cracks in your life, in your break. And mulai terapkan small steps, step by step, to fix the small cracks. And then you do this daily, so that your small steps will bring big and lasting impacts. But it all starts. Kadang-kadang kita mau langsung ke sini ya nih. Buat teman-teman di SLTN di sebelah kanan saya. Mungkin kalian menginginkan sesuatu yang besar, tapi semua mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin there are small cracks that you have to fix first. Yang harus diperbaiki dulu. So, let's all check for small cracks in our lives. Saya pun juga, as I'm preaching this, I pray to God, Tuhan aku berdoa pada saat ini, that you check if there are any cracks in my life that I need to fix. Yosua 13 mengatakan, tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu. You know that every brick has a crack, some way, somehow. Pasti ada bagian dalam kehidupan kita yang selalu harus diperbaiki. Benar apa benar? Saya mau tanya sebelah kiri aja. Pasti ada kehidupan kalian dan saya yang pasti harus diperbaiki. Benar apa benar? Pasti ada hal yang kita harus tingkatkan di dalam kehidupan masing-masing. Orang yang sudah merasa nggak perlu diperbaiki adalah orang yang tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam kehidupan. Every one of us pasti ada hal yang kita harus perbaiki. Kita harus mengaku bahwa kita ini nggak sempurna. Dan setiap dari kita diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. I don't know where your cracks come from. Saya nggak tahu keretakan kalian datang dari mana. Mungkin dari masa lalu, kegagalan, mungkin ada dosa masa lalu yang menghantui, atau mungkin dari generasi sebelumnya seperti Gesur dan Maaka tadi, atau mungkin dari masa saat ini ada kebiasaan dosa yang kalian belum bisa patahkan atau belum bisa tinggalkan, atau mungkin dari masa depan ketakutan akan apa yang ada di depan karena kalian nggak percaya kepada Tuhan. I don't know where your cracks come from. Saya nggak tahu keretakan datang dari mana. Masalahnya, pertama, apakah kita tahu? Kedua, mau diperbaiki atau enggak? Mau ditegur atau enggak? Mau dituntun atau enggak? Mau dibina atau enggak? Mau diajarkan atau enggak? Dan yang terlebih penting, kita mau taat atau enggak? Jangan karena kecil kita anggap remeh.
Justru kejerumusan dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan bagaimana kita bisa memeriksa dan bagaimana kita bisa tahu ada keretakan dalam kehidupan kita yang pertama, simple sekali dan kita sering sekali mendengar bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan gak cukup itu aja dengan datang kepada Tuhan kerendahan hati dengan sebuah intensi untuk mau berubah. Untuk mau bertobat. Untuk mau bertumbuh. Untuk menjadi lebih baik. Dan ini adalah keputusan yang kita harus buat hari demi hari. Every day in your life. Doa seorang Daud diucapkan kepada Tuhan dalam Mazmur 139, 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah. Apakah dia bertanya, apakah jalanku serong? Kalau iya, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah doa kita hari ini bersama-sama. Dan saya ingin untuk kita bisa berdoa ini setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau jalan kita lagi serong, minta sama Tuhan untuk menuntun kita. Tapi kalau kita nggak merendahkan hati dengan sebuah intensi untuk mau berubah, kita nggak akan bisa dituntun sama Tuhan. Kalau kita nggak mau taat sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa maju di dalam Tuhan. Selidiki aku, katakan. Tunjukkan apa yang aku belum bisa lihat. Kenali hatiku karena Tuhan tahu semua isi hatiku. Tuhan tahu semua isi hatimu. Ujilah aku supaya aku ini bisa menjadi bersih. Semakin hari semakin better than before. Lihatlah aku untuk saya bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tuntunlah aku supaya aku bisa belajar selalu berjalan di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 13 mengatakan begini, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau kita ngelihat, waktu saya ngelihat rumah saya waktu itu setelah saya tinggalkan selama 2 tahun. Ada beberapa sudut saya tahu kalau itu ada crack atau ada keretakan pada saat saya menyalakan senter di depannya. Lights comes through. Sehingga saya bisa lihat, oh itu ada kerusakan di sana. Seperti ada kerusakan pada bangunan, keretakan itu paling bisa terlihat atau menjadi mungkin kita bisa berbagi apabila ada cahaya yang meneranginya. Ada sampah cinola seperti itu. Gak cuma yang datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, tapi izinkan Tuhan to shine through to us supaya keretakan kita bisa diperlihatkan. Supaya ada hal-hal yang, oh ternyata firman Tuhan mengatakan begini, oh ternyata Tuhan mengatakan begini, oh ternyata I don't have anything together at this point in time, I need to change. Dan saya ingin berdoa pada hari izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kalian semua. Izinkan terang Tuhan untuk menyala di dalam kalian semua. Sehingga apa yang ada dari kehidupan kalian will shine through God's glory. Dan saya mau bertanya hari ini kepada kalian semua di tempat ini. Kalau ada keretakan, do you allow God to heal your life? Do you allow God to fix your brokenness? Keretakan mungkin yang ada dalam kehidupanmu. Can we humble ourselves before the master builder to do his works in us? Do you allow God to do it for you? Nah, saya juga mau mengingatkan jangan menunda ya. Jangan ditunda-tunda. Perbaiki sekarang. And I can speak this from my experience. Orang bilang ya, waktu dulu, Josh, it's okay. Time heals katanya. Pernah dengar? Time heals. Oh, oke. Saya mulai ya mengambil waktu lah ya. Lama-lama saya makin gak percaya dengan kata-kata itu. Because honestly speaking, time does not heal. God heals. Time won't heal. But He will. Every of your brokenness. Setiap keretakan yang ada dalam kehidupan kalian, it won't heal by time. But God will heal.
And I pray right now that God will heal in your life. Jadi, jangan menyembunyikan keretakan kita kepada Dia yang mampu memperbaiki. Katakan, kita perlu Tuhan. Lebih keras lagi, kita perlu Tuhan. Taruh tangan kalian di atas dada kalian, katakan, saya perlu Tuhan. Amin. Yosua 13 ayat 13. Saya lanjutkan tadi pasal tadi, ayat tadi. Gak cuman hanya mereka tidak dihalaukan, tetapi Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Diam di tengah-tengah Israel berarti hari demi hari mereka berkompromi dengan cara hidup orang Gesur dan Maakah, yang sebenarnya yang tadi kita bahas sebelumnya sangat amat berbeda dengan hidup apa yang Tuhan tetapkan. Satu hal yang biasa mungkin kita nggak melakukan pada saat kita melihat cracks ini ada atau keretakan ini ada, kita mulai hidup dengan kompromi. Kompromi adalah sebuah zona yang ya udahlah. Arti kompromi kalau saya benar-benar research the meaning of the word, artinya begini, you're accepting standards that are lower than is desirable. That's compromising. Standarnya jadi turun dengan yang seharusnya. Nah, langkah pertama apa yang kita harus lakukan ketika kita melihat this small cracks, nggak cuma datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengizinkan Tuhan untuk menyala dalam kehidupan kita, tapi kita harus mengatakan no, katakan no. Lebih keras lagi, no. Tidak berkompromi sama sekali, tidak berkompromi. Kita mengatakan bahwa sekarang ini saya nggak mau mengalami kerusakan di tempat nantinya, kita nggak mau mengalami kebinasaan, tapi right now, no compromise. No compromise. Karena orang Israel, they underestimated these small cracks, they compromise, they choose not to do anything, sehingga at the end they paid the price. Bilangan 33 di sana mengatakan ayat 55, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu di depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Firman Tuhan kepada Musa begitu jelas bahwa mereka menjadi seperti selumbar, serpihan, hanya kecil sekali. Selumbar di mata, kecil sekali. Tapi barang yang kecil ini bisa membuat kita terganggu untuk kita bisa melihat secara jelas. Kecil sekali padahal, kecil sekali. Dan bahkan seperti duri yang menusuk dari dalam, dan ini terjadi kepada orang Israel and they actually paid the price. Ada beberapa konsekuensi karena maka mereka menjadi musuh dalam selimut dan menyerang bangsa Israel di zaman Daud pada saat Daud memerintah. Konsekuensi pada Gesur adalah dia menjadi tempat di mana Absalom lari dan Absalom membunuh Amnon. Wah, pokoknya berantakan sekali. Berantakan sekali. Jika kita tahu ada sesuatu di sana dan kita kompromis dan kita mengizinkan itu di sana dan gak dibereskan, suatu saat akan muncul kembali menjadi musuh yang menyerang kita. So no compromise. Katakan no compromise. Raja Salomo di 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Oh my goodness. Katanya berhikmat. Sehingga ia tidak dapat sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sayang sekali. Salomo adalah orang raja yang sangat berdedikasi kepada Tuhan sebenarnya. Dia membangun bait suci, membawa kerajaan sampai kepada jaya sekali. Tapi kemudian di akhir hidupnya, dia berpaling kepada Allah lain karena istri-istrinya menyembah berhala. Ini adalah bukti bahwa benar-benar deh, jangan berkompromi. Don't compromise with sin. Kalau Salomo bisa jatuh, maka setiap hari kita pun juga harus bisa ngecek. And I wrote this, when it comes to sin, don't compromise, repent. I'm going to say it again. With Father's love in my heart
to all of you hari ini. When it comes to sin, don't compromise. Repent. When it comes to wrong and ungodful culture, don't compromise. Stand in the gap. Speak the truth. Jika ada hal yang harus diperbaiki, jangan larilah kemana-mana. Duduk dan perbaiki. Sehingga kalian bisa memperbaiki apa yang harusnya diperbaiki. Kalau saya pergi ke health check ya, cek darah gitu ya, saya paling deg-degan. Karena pasti ada hal yang saya harus perbaiki dalam kehidupan. Ya, benar. Saya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah ya. Kolesterol oke lah, borderline, crazy. Borderline lah, masih bisa tolerable gitu. Apalagi sih biasa, asam urat sudah turun, puji nama Tuhan. I said no to emping, no compromise emping pokoknya, said no. Terus yang ketiga ini, fatty liver katanya. Oh, apakah itu? Kelihatannya enak sekali. Fatty liver. Ada beberapa hal yang saya harus ubah dan saya mengatakan bahwa I said no to a lot of things. Dan when I did, udah mulai turun dan lebih turun. Belum sampai ke borderline sehat, tapi udah mulai turun. Karena saya mengatakan no to some things. Saya lebih banyak minum air, less other things in my life. Sehingga semakin hari saya semakin lebih baik. Seperti juga dengan dosa. Ketika kita berkata kepada Tuhan, saya mau untuk bertobat. Gak cuma hanya bertobat, tetapi kita mau mengatakan dan mengiyakan apa yang Tuhan katakan kepada kita, yaitu go and sin no more. Go and sin no more. Si orang bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai hidup dalam dosa. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi jangan sampai kita hidup apa adanya. Dan jika ada hal yang di dalam kehidupan kita dalam keluarga yang perlu diperbaiki, saya minta untuk kita semua datang dan duduk untuk memperbaikinya. Jika ada orang yang menyakiti kita, mungkin diawali dari kesel, lama-lama benci, dan benci itu kita piara. Benci itu bisa merugikan diri kita sendiri. Mereka gak rugi, tapi lu sendiri yang rugi. Ada yang mengatakan bahwa racun yang paling berbahaya adalah hati yang penuh kebencian. Saya mau untuk kita belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Susah gak? Susah sekali. Jangan simpan benci, tapi simpan kasih. Jangan simpan benci, tapi simpan kasih. Say no to hate, say yes to love. Don't compromise with hate, but live with love. Sehingga apa yang penting dalam kehidupan kita, kita bisa pelihara. Dan kita terus memandang Tuhan di dalam segala hal. And to close. Saya percaya ketika kita melihat ada keretakan dalam kehidupan masing-masing. Mungkin hal-hal yang sepele di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam pribadi. Mungkin our walks with God as well. Dan kita mengatakan Tuhan, okay, these are the things that I need to fix. And these are the things that I need to improve on. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Minta untuk Tuhan menyala dalam kehidupan kita oleh kemuliaannya. Sehingga kemuliaannya ada hidup dalam kita. Enggak cuma hanya itu saja. Kita mengatakan no to many things yang bukan dari Tuhan. Dan saya percaya ketika kalian melakukannya itu daily, demi daily. Susah. Makanya butuh Tuhan. Makanya saya, 1, 2, 3 saya perlu Tuhan. Susah memang. I know it's hard. I'm still dealing with that right now. I know it's hard. Tapi saya perlu Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. But start with small steps. Praktikalnya apa aja sih? Supaya small steps ini bisa lead to big impacts or even lasting impacts. Apa aja sih small stepsnya? Simple, you may heard this almost every week. Membaca 1 pasal sehari.
Simple. Ngerti nggak ngerti, baca. Lakukan itu secara konsisten. You never know that the word that you read that morning akan menjadi kekuatan kepada kalian semua pada waktu yang diperlukan. You never know. Berdoa gak cuma hanya waktu makan. Kayak permisi Tuhan aku makan dulu ya gitu. Enggak. Tapi bangun kehidupan berdoa. Last night, I repented before God. I was at this worship night di daerah Jakarta Barat. I was invited to participate lah, nggak nyanyi tapi be there gitu, to support them gitu. Mereka lagi launching new album, live recording. Dan pagi-pagi waktu serve the city saya bawa anak saya yang perempuan, dan waktu worship night saya bawa anak saya yang laki, yang kedua Jet. Dan di sana waktu worship terjadi dan segala macam lagunya seperti tadi, mengagungkan Tuhan. And there's a moment in that worship where secara nggak sengaja I put my hand on top of my son. Nggak sengaja banget, cuma mau elus-elus doang. Tapi di sana saat lagi menyembah Tuhan, I began to pray for my son. Biasanya kalau doa pagi itu cuma hanya aku berdoa buat Jet supaya dia terus menjadi terang dan garam di sekolah, dia bisa mengerti pelajarannya, dia bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya, dan dia bisa menjadi anak yang baik, yang nurut sama guru dan nurut sama orang tua. In Jesus name, amen, go and go to school, bye-bye gitu. Biasanya gitu. Tapi last night, and there were moments like that too before. Cuman kemarin malam tuh benar-benar I prayed over him, and I spoke life over him, and I prophesy over him. And it was like, kok kenapa I don't do this every day gitu. Hal yang simple sebenarnya. Cuman hanya kebiasaan yang udah lalu ke sekolah gitu. And ever since that last night, I have a commitment that I want to do every day, these small steps. I want to pray for my son. Nah cuma hanya pray biasa-biasa, speak life over him. Speak life over my daughter. Gak cuma hanya proteksi, tapi benar-benar speak life. You never know. Dampaknya mungkin gak terlihat sekarang. But let me tell you, I am where I am without me realizing it, karena doa dari mama. I am where I am karena doa dari papa. So if you have children with you, if you have wife or spouse with you, gak cuma hanya doa permisi mau tidur, mau makan, tapi benar-benar pray. And I want to challenge you, if you are a leader, an icon leader or some sort, mulai berdoa di luar dari keperluan pribadi, tapi mulai berdoa buat orang lain. There's an icon leader in this place that I've chatted 2 years ago. Nah, bilang, why don't you have a list of people in your small group, in your phone? Kalau saya di to-do list saya, jadi kalau lihat to-do list saya, isinya bukan apa yang saya harus kerjakan, tapi doa-doa yang ada yang saya harus panjatkan kepada Tuhan. Nah kalau udah terjadi, ada centangnya, beres gitu, gue gak akan doain lu lagi gitu. And that has become my habit. And then he did it. I see growth upon growth in his life. And I advise you to not only pray just for yourself, but pray for others. Kalau datang setiap minggu, this is small steps ya, with big impact. Datang setiap minggu, datang ke gereja sebelum waktu lah. Menghargai Tuhan, menghargai orang-orang yang sudah menyediakan dari pagi. Sama seperti Daud, di setiap hal-hal yang kecil, setiap hari, yang dia kerjakan secara consistently, small steps, small things, that finally leads to big and lasting things. Sehingga dia menjadi raja orang Israel. Pasti ada keretakannya, kita tahu ceritanya kok. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun dan mau berubah one step at a time. So today, there is hope. Katakan there is hope. There is hope in God. Kata 1, 2, 3. Saya mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Apapun masa lalumu, apapun keretakan dalam kehidupanmu,
apapun yang kau simpan, Tuhan sanggup untuk mengampuni. Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Tuhan sanggup untuk memulihkan, asalkan engkau mau. So today, hari ini, pertanyaannya, would you allow God to fix your broken cracks? Apakah kalian mau dan mengiyakan Tuhan, ini hidupku with all of my weaknesses. But I want to surrender it all to you. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Saya untuk semua orang diam, taruh HP-nya, gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Saya gak akan ngajak kalian untuk gandengan suami dan istri, tapi this is personal. This is you and God, personal. You and God. Semua mata dipejamkan. We're gonna sing a song. Nah, aku mau untuk kalian terbuka kepada Tuhan. Untuk Tuhan bisa mengubah hatimu. Untuk kalian Tuhan bisa mengubah dan memulihkan hatimu. Sehingga engkau akan mengalami kemajuan. Small cracks will lead to small steps, and small steps will lead to big impacts and lasting impact. So I'm gonna sing this. Setiap orang bisa cek. Selidiki aku, lihat hatiku. Katakan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Ya. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali katakan, Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
hati yang terluka hari ini, semua mata dipejamkan. And I'm going to ask you this question because God is the God who heals. Dia bisa menyembuhkan dan memulihkan setiap kondisi hati demi hati di tempat ini. It starts with small things. And I want to pray specifically hari ini for your heart. The condition of your heart. Situasi dan kondisi hatimu hari ini. If you've been hurt before, mungkin ada hate in your heart, engkau mengatakan right now today, no is no, enough is enough. Dan aku mau mempunyai hati yang mengasihi. Aku mempunyai hati yang penuh dengan berkat, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. And if you have a broken heart, apapun itu. Again, time will not heal, but God is the one who heals. And I pray this morning that God will heal your heart. And if that is you, with all honesty, dengan segala kejujuran, engkau mendengar Tuhan, pulihkan hatiku. Boleh taruh tangan kiri di atas dada kalian dan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. And I want to pray for you. Bapak, aku berdoa untuk setiap hati demi hati di tempat ini. That you will heal their heart. You will heal their every wound. In Jesus' mighty name. Segala sakit mungkin di masa lalu. Segala luka mungkin di masa lalu. Atau mungkin bahkan sekarang. Bapak, aku berdoa. Engkau yang sembuhkan. Engkau yang pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. And I pray that they will be able to trust again. And I pray that they will be able to love again. And I pray that there will be joy and peace inside their hearts. In Jesus' mighty name. Aku berdoa for any small cracks in their life. Aku berdoa Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan. Semuanya Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang bisa. Aku berdoa. Firman-Nya di atas fondasi Yesus Kristus, sehingga brick by brick yang engkau bangun akan selalu memuliakan nama Tuhan. Brick by brick yang engkau bangun selalu meninggikan nama Tuhan. Dan aku berdoa di setiap posisi dalam kehidupan akan selalu menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Mungkin masa laluku gak bisa dibanggakan, tapi aku punya Tuhan yang selalu bisa dibanggakan. Aku punya Tuhan yang selalu mampu dan sanggup mengubah setiap hidup. Aku berdoa pada saat ini, Tuhan yang sama akan selalu bekerja dalam kehidupanmu, akan selalu mengubahkan kehidupanmu. Apapun kondisimu, Tuhan sanggup, 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 sanggup. Tiap orang selalu menjadi bersama-sama. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus.
berdiri di atas fondasi Tuhan. Aku percaya apapun yang kau lakukan selalu berhasil. Dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, keberhasilan, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan engkau. Aku berdoa diberkatilah engkau dan keluargamu. Pada saat engkau masuk, pada saat engkau keluar, aku percaya persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan jaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengurapimu, Tuhan menguatkanmu dan menerima berkat dari Tuhan. Semua katakan, amin.